Dia juga meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya si Furuta. Kemudian pada saat itu si Miyano ini menyuruh si Furuta ini berdiri. Setelah si Furuta ini berdiri, mereka ini akan memukuli kakinya tanpa henti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku. Nah, di video kali ini aku akan membahas kasus yang sangat-sangat tragis. Saking tragisnya ini kayaknya kita tuh sampai nggak mikir ada manusia yang setega ini melakukan kejahatan seperti ini. Dimana di video kali ini aku akan membahas kisah yang mengerikan, pembunuhan yang sangat-sangat mengerikan, yang menimpa seorang gadis muda yang cantik yang bernama Junko Furuta. Di mana kisah ini juga dinamai dengan kasus pembunuhan gadis SMA yang terbungkus beton. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita lanjut ke ceritanya. Junko Furuta lahir pada 18 Januari 1971 di Misato, Saitama, Jepang, di mana pada saat remaja dia bersekolah di Yashio Minami High School dan bekerja paruh waktu, jadi dia akan bekerja setelah dia pulang sekolah. Dia tinggal bersama orang tuanya, kemudian kakak dan adik laki-lakinya. Dia bekerja di sebuah toko elektronik. Furuta ini adalah murid SMA yang cukup berprestasi, dia mempunyai nilai yang tinggi dan jarang sekali absen pada saat sekolah. Dia juga memiliki fisik yang lumayan cantik. Sejak Oktober 1988, dia mulai bekerja paruh waktu di sebuah pabrik cetakan plastik 2 minggu sekali. Jadi dia ini adalah anak yang benar-benar serius untuk lulus dari SMA kemudian bekerja setelah itu. Dia ini sangat-sangat giat dan sangat-sangat rajin. Pada 25 November 1988, Miyano dan seorang temannya yang bernama Nobuharu Minato berkeliaran di sekitar Misato dengan tujuan untuk merampok dan melecehkan wanita-wanita yang sedang lewat di sana. Pada jam 20.30 malam, mereka melihat Furuta ini sedang bersepeda, jadi lewat di tempat mereka berkeliaran tersebut, di mana Furuta ini baru saja pulang dari kerja paruh waktu yang biasa dia lakukan. Pada saat itu juga Miyano ini memberikan perintah kepada Minato untuk menendang Furuta dari sepedanya dan berlari setelah itu. Nah, setelah itu dilakukan oleh Minato, si Miyano ini menghampiri Furuta di tempat kejadian. Dia berpura-pura telah melihat si Furuta ini dijahati oleh orang, dan pada saat itu dia menawarkan bantuan kepada Furuta, di mana dia menawarkan untuk menemani Furuta pulang ke rumahnya. Pada saat itu Furuta ini tidak menaruh curiga sama sekali kepada Miyano, jadi dia menerima tawaran Miyano untuk mengantarkan dia pulang. Namun ternyata si Furuta ini bukannya dibawa pulang atau diantarkan pulang oleh si Miyano, tapi malah diajak ke sebuah gudang yang sangat-sangat sepi, di mana pada saat itu si Miyano ini berubah sikapnya menjadi sangat-sangat kasar kepada si Furuta. Nah, sebelumnya jadi kenapa si Miyano ini melakukan hal ini kepada Furuta, di mana Furuta ini adalah teman sekolahnya si Miyano. Jadi mereka ini satu sekolah gitu. Jadi ternyata si Miyano ini pernah mengungkapkan rasa sukanya kepada si Furuta, namun ternyata Furuta ini menolak cinta dari si Miyano. Dan karena hal ini, si Miyano ini marah, benci kepada Furuta dan membalaskan dendamnya. Nah, balik lagi, jadi pada saat mereka sedang berdua saja di gudang tersebut, di mana Furuta ini sangat ketakutan. Pada saat itu Miyano mengancam akan membunuhnya, dan setelah itu dia melecehkan si Furuta di sana. Setelah melakukan aksinya, si Miyano ini membawa Furuta ke sebuah hotel terdekat dan kembali melakukan hal yang tidak senonoh tadi. Nah, ketika mereka berada di hotel, si Miyano ini menelpon teman-teman lainnya seperti si Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe, di mana si Miyano ini menyuruh teman-temannya untuk datang ke hotel tersebut. Nah, setelah mereka datang semua ke hotel tersebut, mereka beramai-ramai melakukan pelecehan seksual terhadap Furuta. Sekitar jam 3 pagi, Miyano mengajak Furuta ke sebuah taman terdekat, di mana sudah ada Minato, Jo Ogura, dan Yasushi Watanabe di sana. Jadi mereka ini mengancam si Furuta ini untuk tidak memberikan informasi apapun kepada orang tuanya mengenai apa yang terjadi kepada dirinya.
Dan mereka ini mengancam bahwasanya mereka ini sudah tahu alamat dari si Furuta. Jadi kalau misalnya Furuta ini macam-macam bertindak atau melaporkan kepada polisi, mereka yang merupakan anggota dari Yakuza akan berbalas dendam untuk membunuh orang tua dan semua keluarga si Furuta ini. Dimana pada saat itu si Furuta ini sangat-sangat ketakutan dan memilih untuk diam. Nah setelah itu keempat laki-laki ini membawa si Furuta ke sebuah perumahan di distrik Ayase di Adachi, Jepang, di mana itu merupakan rumah dari orang tua Minato. Dan di sanalah mereka menyekap Furuta selama 44 hari. Pada tanggal 27 November, orang tua dari Furuta ini melapor kepada polisi tentang hilangnya anak mereka, hilangnya putri mereka. Nah, pada saat itu pula keempat laki-laki ini mengancam, memaksa si Furuta untuk menelpon kedua orang tuanya, di mana dia dipaksa untuk mengatakan bahwasanya pada saat itu dia sengaja melarikan diri dari rumah. Pada saat itu pula si Furuta ini dipaksa untuk mengatakan kepada kedua orang tuanya bahwasanya dia ini baik-baik saja. Pada saat itu pula si Furuta ini dipaksa untuk menghentikan penyelidikan polisi atas hilangnya dirinya sendiri. Jadi setelah si Furuta ini menelpon kedua orang tuanya bahwasanya dia ini sengaja melarikan diri, pada saat itu pula orang tuanya ini melaporkan kepada polisi bahwasanya penyelidikan ini dihentikan. Nah, pada saat di rumah Minato, si Furuta ini dipaksa untuk berpura-pura menjadi pacar dari salah satu dari mereka. Namun, lama-kelamaan orang tuanya si Minato ini tahu tentang anaknya yang sudah menculik Furuta. Namun, karena si Minato ini anggota dari Yakuza, jadi dia ini nggak punya sopan santun kepada orang tuanya sendiri. Bahkan dia ini mengancam kedua orang tuanya untuk tidak melaporkan ke polisi. Mereka ini mengancam kedua orang tua Minato, kalau misalnya mereka berani-berani melaporkan hal ini kepada polisi, maka Miyano ini akan membalas dendam dengan cara melakukan hal yang keji kepada kedua orang tuanya. Nah, karena orang tuanya ini tahu tentang koneksi Yakuza yang dimiliki oleh Miyano, akhirnya mereka tetap diam, jadi tidak melakukan apapun, membiarkan anak-anaknya ini melakukan kejahatan-kejahatannya mereka. Padahal pada saat itu orang tua Minato, kemudian kakak dari Minato ini mengetahui tentang hal ini. Tapi karena mereka takut, akhirnya mereka membungkamkan diri. Akhirnya Furuta pun tanpa ada kesempatan untuk lari atau diselamatkan, dia disekap di rumah Minato dan mengalami banyak sekali siksaan. 4 orang yang menculik Furuta ini mengundang teman-teman dari Yakuza mereka lainnya untuk datang ke rumah Minato dan melakukan penyiksaan dan pelecehan seksual kepada si Furuta. Di mana menurut informasi ada lebih dari 100 orang yang melakukan pelecehan kepada Furuta, pelecehan maupun siksaan. Menurut pernyataan persidangan juga, keempat laki-laki ini telah memperkosa si Furuta ini lebih dari 400 kali. Mereka ini memukulinya, membuatnya kelaparan, menggantungnya di langit-langit, dan menjadikan si Furuta ini karung tinju mereka. Mereka menjatuhkan barbel ke perut Furuta dan mereka memaksanya untuk memakan kecoak hidup-hidup. Jadi ketika si Furuta ini lapar, dia tidak diberikan makanan dan juga meminum air seninya sendiri. Mereka juga memaksa si Furuta ini untuk melakukan masturbasi di depan mereka semua. Mereka juga memaksa Furuta untuk menari dan menyanyikan lagu sambil dipukuli. Mereka memasukkan benda asing ke dalam alat pribadi milik si Furuta dan juga anusnya dia. Mereka memasukkan bola lampu, kembang api, dan juga membakar milik si Furuta ini. Jadi alat pribadinya ini dibakar oleh mereka. Jadi, oh my god, kejam banget. Mereka ini membakarnya dengan rokok dan korek api. Tidak hanya itu, mereka juga meneteskan lilin panas ke kelopak matanya. Mereka juga merobek puting milik si Furuta dengan menggunakan tang. Setelah robek, mereka ini menusuknya dengan jarum jahit. Karena mengalami semua penyiksaan yang sangat-sangat brutal ini, Furuta ini pingsan berkali-kali karena tidak tahan menahankan sakit yang ia rasakan. Ketika si Furuta ini pingsan, tidak sadarkan diri, mereka ini akan membenamkan wajah si Furuta ini ke dalam ember air supaya si Furuta ini tersadar dari pingsannya.
Kemudian ketika si Furuta ini tersadar, mereka akan lanjut melakukan penyiksaan kepada Furuta. Sampai-sampai ketika Furuta ini ditemukan, wajahnya ini sempat tidak dikenali, sempat tidak bisa dikenali karena sangat-sangat berbeda dengan Furuta pada awalnya, di mana pada saat itu ditemukan juga sebuah botol Oronanin C tersangkut di anusnya, dan ketika ditemukan si Furuta ini dalam kondisi hamil, padahal pada saat itu kondisi rahimnya ini mengalami kerusakan yang sangat-sangat parah. Jadi polisi ini sempat mengidentifikasi kaki tangan di mana dia adalah salah satu orang yang ikut menyiksa dan melakukan pemerkosaan kepada Furuta yang bernama Tetsuo Nakamura, di mana pada saat Furuta ini ditemukan DNA si Tetsuo ini di mayat milik si Furuta ini. Namun Tetsuo ini mengatakan bahwasanya dia ini telah diintimidasi oleh si Miyano untuk melakukan hal tersebut. Nah, ketika dia telah melakukan hal itu, dia pulang ke rumahnya dan melaporkan kepada orang tuanya. Kemudian orang tuanya ini melaporkan kepada polisi. Setelah orang tua si Tetsuo ini menghubungi polisi, kemudian pada saat itu dua petugas polisi ditugaskan untuk pergi ke rumah milik si Minato ini untuk mengecek apa yang terjadi. Namun sayangnya, ketika kedua orang polisi ini sudah datang ke rumah Minato, si Minato ini membuka pintunya, kemudian dia bilang bahwasanya tidak ada gadis di rumah itu sama sekali. Dan bodohnya lagi, kedua orang polisi ini percaya gitu aja gitu. Jadi mereka ini nggak menggeledah rumah itu, mereka ini percaya mentah-mentah kata-kata dari si Minato ini. Setelah mereka menanyakan kepada Minato, dan Minato bilang gak ada sama sekali gadis di rumah itu, mereka ini langsung cabut, di mana mereka kembali ke kantor polisi tanpa membawa apa-apa. Nah, dikarenakan sikap dari kedua polisi ini, mereka ini mendapatkan reaksi keras, mendapatkan kritikan keras dari semua masyarakat, semua kalangan masyarakat, karena coba aja gitu, seandainya mereka ini, si kedua polisi ini benar-benar menggeledah seluruh sudut rumah milik si Minato, otomatis pada saat itu si Furuta ini tidak sampai mengalami hal-hal yang sangat-sangat tragis, yang sangat-sangat brutal. Dan pada saat itu otomatis si Furuta ini bisa diselamatkan. Karena pada saat itu masih 16 hari si Furuta ini disekap. Namun bodohnya atau aku nggak tahu lagi harus ngomong apa, kedua polisi ini tidak melakukan hal itu, di mana akhirnya kedua polisi ini dipecat dari jabatannya. Di awal Desember, Furuta ini sempat mencoba untuk menelpon polisi, namun tertangkap basah oleh si Miyano. Padahal pada saat itu si Furuta ini belum sempat mengatakan apapun kepada polisi. Nah, karena tiba-tiba ditutup teleponnya, jadi si polisi ini nelpon balik gitu kan. Ketika si polisi ini nelpon balik, si Miyano ini yang angkat, kemudian dia bilang bahwasanya tadi itu salah sambung. Jadi setelah itu si Miyano ini geram kepada si Furuta dan dia menghukum habis-habisan Furuta. Dimana pada saat itu si Furuta ini disiram kakinya dengan cairan korek api dan kemudian dibakar. Pada saat itu juga mereka memasukkan sebuah botol yang berukuran besar ke dalam anusnya. Jadi botol Oronanin C yang ditemukan tadi di dalam anus si Furuta itu, ya ini botolnya ini yang ditemukan. Di mana hal itu menyebabkan Furuta mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat. Setelah mengalami hal itu, Furuta ini mengalami kejang-kejang, tapi si Miyano dan teman-temannya ini mengira si Furuta ini acting gitu. Si Furuta ini pura-pura kejang, jadi mereka ini membakarnya lagi. Bejat banget, bejat sebejat-bejatnya manusia. Nah, tidak habis sampai di situ. Jadi ketika si Furuta ini luka bakarnya ini mulai membaik, mereka ini melanjutkan penyiksaan, di mana mereka ini melanjutkan pemerkosaan terhadap si Furuta. Pada saat itu si Furuta ini meminta kepada penculiknya, kepada 4 bocah ini, untuk menyelesaikannya dengan cara membunuhnya saja daripada mereka harus menyiksanya sedikit demi sedikit. Jadi dia ini sangat-sangat kesakitan, tapi mereka ini tidak menginginkan hal itu. Jadi mereka ini ingin bermain-main lebih lama dengan si Furuta. Jadi mereka ini menyiksanya lebih lama lagi. Pada saat musim dingin, si Furuta ini disuruh untuk tidur di luar, di balkon, dan mereka ini menguncinya di dalam lemari es. Pada saat itu juga, si Furuta ini mengalami luka yang sangat parah di daerah kaki dan tangannya, sehingga ketika dia ingin pergi ke toilet, dia ini membutuhkan waktu 1 jam untuk merangkak dari tempatnya menuju ke toilet. Karena Furuta ini mengalami penyiksaan yang sangat-sangat brutal, dia akhirnya kehilangan kontrol kandung kemih dan ususnya, sehingga dia ini tidak bisa mengatur atau menahan kencingnya sendiri.
Nah, pada saat dia pipis di karpet, dia ini akan mendapatkan pukulan lagi karena telah mengotori karpet. Dia ini juga sudah tidak bisa makan, tidak bisa mengkonsumsi makanan, tidak bisa minum dengan baik lagi. Ketika dia makan, dia ini akan memuntahkannya kembali, di mana dikarenakan hal itu pula dia akan mendapatkan pemukulan lagi dari orang-orang biadab ini. Penyiksaan yang dialami oleh Furuta ini membuat wajahnya ini sangat-sangat berbeda dengan wajah aslinya dia. Jadi wajahnya ini sangat-sangat bengkak dan sulit untuk dikenali. Pada saat itu pula tubuhnya ini mengalami lumpuh yang sangat-sangat parah. Kemudian tubuhnya ini mengalami bau yang sangat busuk, di mana menyebabkan keempat laki-laki ini tidak berminat lagi untuk melakukan seksual kepada si Furuta. Akhirnya keempat laki-laki ini menculik kembali seorang wanita berusia 19 tahun yang sama kondisinya seperti Furuta, yang saat itu sedang dalam perjalanan pulang dari tempat ia bekerja. Pada tanggal 4 Januari 1989, ketika itu si Miyano ini kalah dari pertandingan mahjong. Nah, karena dia ini frustasi, kemudian emosi, akhirnya dia ini melampiaskan kemarahannya kepada si Furuta. Miyano ini memukulinya dengan barbel besi, kemudian menendang dan meninju si Furuta. Dia juga meletakkan 2 lilin pendek di kelopak matanya si Furuta. Kemudian pada saat itu si Miyano ini menyuruh si Furuta ini berdiri. Setelah si Furuta ini berdiri, mereka ini akan memukuli kakinya tanpa henti. Pada saat itu si Furuta ini mengalami pendarahan yang sangat-sangat hebat, di mana nanah keluar dari lukanya yang pada saat itu sudah terinfeksi. Namun bukannya berhenti, mereka ini malah melanjutkan aksinya, di mana mereka ini menggunakan sarung tangan plastik kemudian memukuli si Furuta kembali. Mereka memukuli tanpa henti si Furuta, jadi tangan, kepala, perut, semua bagian tubuhnya ini dipukuli oleh mereka, di mana mereka juga menuangkan cairan korek api ke paha, lengan, perut, wajah, pokoknya semua tubuh si Furuta ini, dan membakarnya. Penyiksaan ini berlangsung selama 2 jam, di mana puncaknya Furuta ini tidak bisa lagi menahankan semua sakit, semua penderitaan yang ia dapat, di mana pada hari itu juga Furuta meninggal dunia. Kurang dari 24 jam setelah si Furuta ini meninggal dunia, kakak dari Nobuharu Minato menelpon mereka untuk memberitahukan bahwasanya si Furuta ini sudah meninggal. Dan karena takut dihukum karena kasus pembunuhan, keempat laki-laki ini kemudian membungkus tubuh Furuta dengan selimut dan memasukkannya ke dalam sebuah tas travel, di mana pada saat itu mereka memasukkan tubuh si Furuta ini ke dalam sebuah drum 55 galon atau muatan 208 liter, di mana kemudian drum itu diisi dengan beton basah. Sekitar jam 8 ketika mereka sudah mengisi drum itu dengan beton, akhirnya mereka membuang drum tersebut ke dalam sebuah truk semen di Koto, Tokyo. Pada tanggal 23 Januari 1989, Hiroshi Miyano dan Jo Ogura ditangkap karena pemerkosaan yang telah mereka lakukan terhadap wanita berusia 19 tahun yang mereka culik pada bulan Desember. Pada 29 Maret, 2 orang polisi datang untuk menginterogasi mereka karena kedua polisi ini menemukan celana dalam yang ditemukan di alamat mereka. Pada saat interogasi, si Miyano ini salah paham. Dia kira bahwasanya si polisi ini sudah tahu tentang kejahatan pembunuhan yang telah dilakukannya terhadap Furuta. Jadi dia ini mikir kalau si Jo Ogura ini sudah mengakui pembunuhan yang telah mereka lakukan. Dan karena hal itu, si Miyano ini mengakui pembunuhan yang telah mereka lakukan kepada polisi tersebut, di mana dia menceritakan semua yang telah mereka lakukan kepada Furuta dan di mana mereka membuang mayat Furuta. Nah, jadi awalnya ini si polisi ini bingung karena ternyata polisi ini menginterogasi mereka ini rujukannya beda gitu. Jadi mereka ini merujuk kepada seorang wanita lainnya gitu. Jadi bukan si Furuta dan putranya yang berusia 7 tahun, di mana kejadian ini terjadi 9 hari sebelum si Furuta ini diculik. Nah, jadi sayangnya kasus si perempuan dan putranya ini sampai saat ini belum menemukan titik terang. Karena si Miyano ini sudah mengakui perbuatan mereka kepada polisi, akhirnya polisi menemukan drum berisi tubuh milik Furuta keesokan harinya, di mana mayat Furuta ini diidentifikasi melalui sidik jari milik si Furuta. Di samping itu, pada 1 April 1989, Jo Ogura ini sudah ditangkap karena dia ini melakukan penyerangan
seksual terhadap wanita lain. Jadi setelah ditangkap, kemudian dia dibebaskan, dia ini ditangkap lagi karena dituduh menjadi tersangka dalam pembunuhan si Furuta. Nah, setelah itu Yasushi Watanabe juga ditangkap, kemudian Nobuharu Minato juga ditangkap, begitu pula dengan kakak laki-laki si Minato ini. Yang bikin kesal, yang bikin kecewa, jadi pada saat mereka ini ditangkap, kemudian diadili, nah jadi mereka ini kan sudah melakukan pembunuhan yang sangat-sangat sadis, sangat brutal, sangat kejam, tidak manusiawi. Jadi mereka ini diadili di pengadilan, tapi identitas mereka ini dirahasiakan oleh pihak pengadilan. Alasannya ini karena mereka ini masih di bawah umur dan masih sangat-sangat remaja ketika mereka melakukan pembunuhan tersebut. Namun wartawan dari salah satu majalah, Shukan Bunsun, menemukan identitas mereka, kemudian dia ini mempublikasikan identitas keempat orang pembunuh ini. Di mana si wartawan ini mengatakan bahwasanya si keempat bocah ini sudah melakukan pembunuhan yang sangat-sangat berat dan tragis, sehingga menurutnya si keempat pelaku ini tidak berhak untuk dirahasiakan identitasnya. Jadi anonimitas mereka ini tidak berhak untuk ditegakkan, kayak biar ada efek jerah terhadap keempat pembunuh ini. Nah, pada saat itu pula si keempat laki-laki ini, mereka ini mengaku bersalah karena telah melakukan cedera tubuh yang mengakibatkan kematian. Jadi dari bahasanya ini mereka ini mengatakan bahwasanya mereka ini tidak sengaja melakukan itu semua. Seharusnya mereka ini mengakui bahwasanya mereka ini sudah melakukan pembunuhan. Itu yang seharusnya menjadi redaksi bahasa mereka. Tapi redaksi bahasa pertama yang mereka ucapkan pada saat itu tidak sesuai dengan perilaku mereka. Pada Juli 1990, Hiroshi Miyano yang merupakan tersangka pemimpin kejahatan, dia ini mendapatkan hukuman 17 tahun penjara. Kemudian dia ini sempat mengajukan banding atas hukumannya, tapi hakim pengadilan tinggi Tokyo yang bernama Ryuji Yanase menjatuhkan hukuman tambahan 3 tahun, di mana total hukuman yang didapatkan Miyano adalah 20 tahun penjara. Saat itu hukuman 20 tahun penjara ini adalah hukuman tertinggi kedua setelah hukuman seumur hidup. Jadi kenapa si Miyano ini tidak dihukum seumur hidup? Alasannya adalah karena si Miyano ini pada saat itu masih remaja. Keluarga Miyano ini sempat juga mengirimkan uang yang berjumlah 50 juta yen, jika dirupiahkan sekitar 6,99 miliar. Nah, mereka ini mendapatkan uang ini dari hasil penjualan rumah mereka. Pembebasan bersyarat Miyano ini juga ditolak oleh pengadilan pada tahun 2004. Ketika Miyano ini bebas, pada Januari 2013, dia kembali ditangkap karena kasus penipuan. Namun karena tidak cukup bukti, akhirnya pada akhir bulan tersebut si Miyano ini dibebaskan. Di samping itu, Nobuharu Minato yang menerima hukuman 4-6 tahun penjara dijatuhi kembali hukuman sebanyak 5-9 tahun penjara oleh hakim Ryuji Yanase setelah dia ini naik banding. Pada saat melakukan pembunuhan, si Minato ini masih berusia 16 tahun. Namun yang parahnya, kedua orang tua Minato dan kakak laki-laki Minato ini tidak dijatuhkan hukuman apapun, di mana hal ini membuat kecewa orang tua Furuta. Karena secara tidak langsung, kedua orang tua Minato dan si kakak laki-laki Minato ini juga terlibat dalam kasus pembunuhan Furuta, di mana kedua orang tua si Minato dan kakak laki-laki Minato ini memenangkan gugatan perdata terhadap orang tua Nobuharu Minato dan kakak laki-laki si Minato ini. Setelah dibebaskan, si Minato ini tinggal bersama ibunya, di mana dia tidak bekerja sama sekali sejak saat itu. Pada tahun 2018, Minato ditangkap kembali karena percobaan pembunuhan dan memukuli seorang pria berusia 32 tahun dengan batang logam, di mana dia juga memotong leher si korban tersebut. Tersangka selanjutnya yang bernama Yasushi Watanabe dijatuhi hukuman 3 tahun sampai 4 tahun penjara, namun dia mendapatkan peningkatan hukuman menjadi 5 hingga 7 tahun masa tahanan. Pada saat melakukan pembunuhan dia berusia 17 tahun, dan tersangka terakhir yang bernama Jo Ogura mendapatkan hukuman selama 8 tahun masa tahanan dan dibebaskan pada Agustus 1999, di mana pada saat dia melakukan pembunuhan terhadap Furuta dia masih berusia 17 tahun. Setelah si Ogura ini dibebaskan, dia kembali melakukan tindak pidana pada Juli 2004 karena menyerang Takatoshi Isono karena cemburu terhadap pacarnya, di mana si Ogura ini memukuli dan mendorong Isono
ke dalam truk. Kemudian si Ogura ini membawa truk tersebut ke bar ibunya yang berada di Misato. Sesampainya di sana dia ini memukuli si Takatoshi Isono ini selama 4 jam penuh. Dan pada saat itu dia ini mengancam si Isono ini bahwasanya si Ogura ini akan membunuhnya. Dia ini kayak menyombongkan diri bahwasanya dulu dia ini pernah membunuh orang. Dan saat ini juga dia ini tidak segan-segan akan membunuh orang lagi. Karena penyerangan yang dilakukannya terhadap Isono, dia akhirnya dipenjara lagi selama 7 tahun. Jadi cerita ini sangat-sangat membuat kesal dan marah. Tidak berhenti di situ saja, ternyata ibu Ogura ini dikabarkan pernah merusak kuburan milik Furuta. Pada saat itu dia mengatakan bahwasanya si Furuta ini telah menghancurkan hidup anaknya. Kayak siapa yang menghancurkan siapa gitu kan. Ada juga sumber yang mengatakan bahwasanya si Ogura ini menghabiskan uang yang dimana uang ini dimaksudkan untuk diberikan kepada keluarga si Furuta. Jadi untuk uang restitusi yang akan diserahkan kepada keluarga si Furuta. Di mana si Ogura ini mengambil uang tersebut dan menghabiskannya dengan cara dia ini membeli barang-barang mewah. Pokoknya dihabiskannya begitu saja. Karena kejadian ini juga, ibu dari Furuta ini dikabarkan mendapatkan gangguan mental di mana mengharuskan dia untuk menjalani perawatan psikiatri. Pada 2 April 1989, Junko Furuta akhirnya dimakamkan, di mana pada saat ini pemakaman Junko Furuta ini berada dekat dari Taman Wakasu, Jepang. Pada saat itu, teman-teman dari Furuta ini juga ikut datang menyaksikan pemakaman Junko Furuta ini, dan mereka sedih kehilangan atas meninggalnya Furuta dengan cara yang sangat-sangat tragis. Pada saat itu pula calon majikan Furuta memberikan seragam yang akan dipakai Furuta ketika dia sudah masuk kerja nanti. Kemudian kepala sekolah di mana tempat si Furuta ini bersekolah juga memberikan ijazah SMA sebagai tanda kelulusan Furuta. Ijazah tersebut diberikan kepada kedua orang tua Furuta. Namun di samping itu, Hiroshi Miyano tidak pernah menyesal dengan apa yang telah dia lakukan kepada Furuta. Jadi ketika dia bebas, kemudian dia bergaul dengan orang-orang baru di sekitarnya, dia tidak segan-segan menceritakan kepada orang-orang tersebut apa yang telah dilakukannya kepada Furuta, dan menganggap itu adalah hal yang menarik untuk dibicarakan. Dimana ketika dia menceritakan hal itu, dia ini bercerita sambil tertawa, terlihat ceria dan gembira gitu. Jadi seolah-olah dia ini tidak mempunyai penyesalan sama sekali. Ya, mungkin itu aja video aku kali ini yang penuh dengan kesedihan, kebrutalan yang sangat-sangat mengerikan. Aku sampai-sampai nggak bisa paham dengan orang-orang seperti Miyano dan teman-temannya ini. Jadi, yang sebenarnya yang paling berbahaya di dunia ini manusia itu sendiri. Oke, mungkin itu aja video aku kali ini. Semoga menambah informasi kalian dan semoga kita dijauhkan, kita semua orang-orang yang kita sayangi dijauhkan dari hal-hal seperti ini. Stay safe dimanapun kalian berada. Jangan lupa untuk subscribe channel aku supaya aku lebih rajin lagi untuk upload video terbaru. Jangan lupa juga untuk aktifkan loncengnya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video terbaru. Jangan lupa juga untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian semua supaya kalian gak merinding sendirian. Oke, sebelumnya aku mohon maaf kalau aku ada salah kata, salah informasi, salah ekspresi. Akhirnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.